sesuai daripada peristiwa dan kejadian. Tetapi dalam hal ini sudah dijelaskan oleh ulama yang mana di sini ada dua madhab pokok. Ya. Yang pertama yaitu pendapat Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu serta sejumlah ulama yang dijadikan rujukan oleh ulama pada umumnya. Yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran pada ketiga ayat tersebut ialah turunnya sekaligus ke Baitul Izzah. Tidaklah bertentangan dengan madhab yang pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dengan demikian, maka pendapat yang kuat ialah bahwa Al-Quran itu dua kali diturunkan. Pertama, diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, yaitu ke Baitul Izzah di langit dunia, atau pada malam 17 Ramadan yang biasa kita peringati yaitu dengan nuzulul Quran. Lalu yang kedua, diturunkan dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Hikmah daripada diturunkan Al-Quran secara sekaligus ke langit dunia adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suyuti untuk memuliakannya dan memuliakan kepada orang yang diturunkannya kepadanya Al-Quran. Lalu hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap dari Baitul Izzah kepada Rasul SAW. Pertama adalah menguatkan dan meneguhkan hati Rasul SAW. Kedua, merupakan tantangan dan mukjizat. Ketiga, untuk mempermudah hafalan dan pemahaman. Lalu yang keempat, kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa dan pentahapan dalam ketetapan hukum. Nah, itulah daripada hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Jadi berbeda dengan wahyu atau kitab-kitab terdahulu, yaitu seperti Injil, Zabur, Taurat, yang mana kitab tersebut memang sekaligus langsung diturunkan penuh pada para nabinya. Nabi Musa, Taurat, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud alaihi wasallam. Kiranya singkat yang saya bacakan, mudah-mudahan kedepannya yaitu untuk diskusi supaya lebih panjang dan lebih menarik, dan juga penjelasan dari guru kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan direspon. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna minkum. Khair Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah, keren Kiai. Ya. Bu Evi. Sehat. Silakan ditanggapi masalahnya. Ada berapa ini yang hadir? 22. 22 dari 40. 10 Tat. Ya. 22 dari 40 ya. Iya 22 dari 40. Berarti yang tidak hadir 18. Kayaknya Ustaz.
Yang aktif biasanya berapa orang? Ini aja. Ini aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam izin taqabbalu minna wa minkum. Amin. Taqabbal minkum taqabbal ya karim. Ya, ini topik yang ke-7 ya. Dari Ulumul Quran. Semester 1. PDU angkatan 10. 10. Tema 1 sampai tema 7 ini akan menjadi bahan penilaian tengah semester, PTS ya, atau UTS. Jadi pekan depan UTS ya. Pekan depan UTS. Materinya dari bab 1 sampai bab 7. Masih ingat bab 1 apa? Lihat di silabus. Bab 1 apa? Mengetahui Al-Quran dan penjelasannya. Iya. Ya. Terus? Pengertian duanya? atau definisi tentang ilmu Quran dan perkembangan dan sejarah. At-ta'rif bi umul Quran wa bayanu nash'atihi wa tatawwurihi. Ya. Pengertian tentang ulumul Quran, penjelasan sejarahnya dan perkembangannya ya. Sejarah ulumul Quran. Bab 2 Al-Quran ta'rifuhu wa asma'uhu wal farqu bainal Quran wal hadisin nabawi wal qudsi. Al-Quran pengertiannya dan nama-nama Al-Quran dan perbedaan antara Al-Quran dan hadis nabawi dan hadis qudsi. Yang ketiga al-wahyu, kaifiyatu wahillahi ila malaikatihi wa ila rusulihi. Kaifiyatu wahil mulki ila rusul tabuhul jahidaini alal wahyi. Jadi bagaimana wahyu turun kepada malaikat, juga kepada rasulnya, bagaimana malaikat menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-Makki wal Madani. Makki dan Madani sudah dibahas. Kemudian ma'rifatu awwalu ma nuzila wa akhiru ma nuzila. Mengenal awal wahyu yang turun dan akhir yang turun. Yang keenam asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang ketujuh hari ini nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi dari 16 tema sebetulnya, dari 16 tema ulumul Quran semester ini, hari ini baru 7. Jadi tinggal 9 topik lagi dari 16 topik inti dalam mata kuliah ulumul Quran. Jadi dari kelompok apa ini? Usman ya? Usman bin Affan. Ya, betul. Iya betul. Ya. Sudah menyampaikan materi makalahnya. Diingatkan kembali setiap mencantumkan sumber. Baik itu Al-Quran maupun hadis. Dicantumkan ayatnya ya. Jadi tidak hanya ketiga ayat tersebut. Makanya saya suruh bacakan. Jadi setiap membuat makalah, ayat Qur'annya dicantumkan, terjemahnya dicantumkan. Al-Baqarah ayat 185 tadi kan. Kemudian surah apa tadi? Surah Al-Qadar. Ya. Kemudian surah apa lagi? Ketiga. Surah apa tadi? Ad-Duhan. Ad-Duhan ayat 2. Dengan surah Al-Isra. Al-Isra. Nah, jadi setiap mencantumkan
ayat Quran, hadis dalam membuat makalah, dituliskan, dicantumkan itu redaksi ayat Qurannya, ya. Kemudian terjemahnya, gitu ya. Baik, Pak Kiai. Ya, untuk menyempurnakan makalahnya. Begitu juga kalau ada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cantumkan itu ayat Qurannya, hadisnya beserta terjemahannya. Jadi sederhana sekali makalah yang telah disampaikan. Bahwasanya awal tadi sudah disampaikan. Saya ingin menambahkan tentang nuzulul Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya kitab Al-Quran. Di sini disebutkan dalam kitab Al-Isqan fi Ulumil Quran, Imam Jalal As-Suyuti menjelaskan bahwa ketika turun Al-Quran di bulan Ramadan, begitu juga dalam surah Al-Qadar ayat 1 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam penetapan. Jadi fayahtamilu ayyakuna lailatul qadr fi tilka sanah. Kanat tilka lailah fa'anzala fiha jumlatan ila sama'id dunya. Thumma anzala fil yawmir rabi' wa tashdid ila al-'arab. Awal iqra bismi rabbik. Jadi turunnya secara sekaligus tadi disebutkan ini pendapat yang kuat. Ya. Ketika disebutkan ayat inna anzalna fi lailatul qadr dalam surah Ad-Duhan ayat 2 inna anzalna fi lailatin mubarakah, turunnya itu secara sekaligus turun di Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Turun daripada di Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu turun secara sekaligus. Sekaligus. Nah itu ketika turun secara sekaligus itu, karena kalamullah itu, Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah, la sautun wala harfun, tidak ada suara, tidak ada huruf, masih abstrak, gitu ya, masih abstrak. Ketika dari langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipetik baru secara konkret diambil. Turun pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kita sering ketahui nuzul Quran pada tanggal berapa? Ramadannya? Ramadan 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Nah itu yang masyhur. Yang masyhurnya demikian. Tapi di sini disebutkan di riwayat daripada Ma'akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi Fadailil Quran an Abi Qulabah qala unzilatil kutub kamilah lailata 24 min Ramadan.
Jadi turun kitab itu secara sempurna di Lauhul Mahfuz itu pada malam ke-24 Ramadan. Ya, malam ke-24 Ramadan turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Baru kemudian ketika turun ya saat sekaligus itu dari Baitul Izzah disampaikanlah riwayat daripada ini disebutkan. Jadi nazal al-Quran jumlatan wahidan min indillah minal lauhil mahfuz ila safaril kiramil katibina fis sama'id dunya. Dari Lauhul Mahfuz, malaikat kiramal katibin membawanya sampai ke langit dunia. Lalu kemudian di langit dunia panjabat safarah ala Jibril. Ya. Safarah kiramal katibin itu ya menyampaikannya kepada malaikat Jibril selama 20 malam. Selama 20 malam. Wa najaw Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 sana. Jadi kalau malaikat Jibril menerima Al-Qur'an dari langit dunia yang disampaikan malaikat kiramal katibin 20 malam, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun lebih. Ya, bedanya 20 malam itu malaikat. Karena manusia yang menerimanya beda, menerimanya 20 tahun lebih. Beda kapasitas antara malaikat dengan manusia. Begitu. Kemudian ketika turun itu disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih di sini disebutkan 23 tahun. 20 tahun. Nah, 23 tahun itu apakah itu miladiyah, apakah hijriyah, kan begitu. Ada disebutkan lagi 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Ini waktu perbedaan waktu yang relatif. Perbedaan antara miladiyah dan hijriyah. Jadi kalau miladiyah itu Masehi. Kan begitu. Kalau hijriyah, ya, tahun hijriyah. Sama dengan perbedaan umur Nabi. Umur Nabi itu wafatnya 63 tahun. Kalau 63 tahunnya miladiyah, hijriyahnya itu bisa lebih, kan begitu. Selisih 2 tahunan. Jadi itu. Setiap 30 tahun beda setahun, tahun. Jadi 2 tahunan. Ya, bisa 65 gitu. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya tadi disebutkan oleh pemakalah, hikmahnya turun Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Apa tadi disebutkan di dalam makalah? Agus? Untuk menguatkan hati Rasulullah SAW, lalu juga berkesesuaian dengan daripada peristiwa-peristiwa. Lalu kemudian baca dulu Pak Kiai. Ngantuk ya, ngopi dong. Oke, kayaknya belum ngopi tuh. Mana Ustaz Agus? Ya, Pak Kiai siap. Ini lagi ya. lemot, HP-nya lemot Pak Kiai. Lemot ya? Oh gitu. Ustaz Agus lagi yang di kedua kali itu.
Kedua. Pertama aja nggak habis. Jadi gimana? Hikmahnya tadi disebutkan? Ya, berarti siap nih. Saya baca. Pertama. Menguatkan dan meneguhkan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Lalu juga sebagai tantangan dan mukjizat. Iya. Lalu untuk mempermudah hafalan dan pemahaman. Iya. Lalu kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa dan pentahapan dalam ketetapan hukum. Iya. Iya. Kalau bisa ditambahkan hikmah yang keempat itu, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, bahwasanya menjadi hikmah bagi umat manusia. Turunnya ilmu Allah itu pun secara bertahap. Ya, baik Pak Kiai. Turunnya ilmu Allah itu secara bertahap. Turunnya ilmu Allah secara bertahap. Secara bertahap. Seperti kita belajar. Kan tidak bisa belajar itu langsung ke PDU. Kan ada melalui RA dulu, ya kan? Kemudian SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, kemudian SMA atau MA Aliyah, kemudian perguruan tinggi. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu disampaikan secara bertahap. Jadi diberikan secara bertahap, tidak langsung apa namanya? Ilmu laduni bagaimana Pak? Ya. Kalau ilmu laduni pun hanya untuk menguatkan kecepatannya gitu, cepat daya tangkapnya. Tetap al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Rasulullah pun mempunyai guru. Siapa guru beliau? Yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Rasulullah punya guru. Gitu. Yang menuntun, yang membimbing, yang mengingatkannya. Itu Rasulullah. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dianggap orang punya ilmu laduni tidak belajar. Nah, tetap dia belajar. Hanya mungkin kalau orang bisa belajar, menghatamkan kitab Al-Azkar bisa 5 tahun, orang yang normal. Kalau beliau yang punya ilmu laduni, cepat daya tangkapnya bisa cukup setahun, kan begitu. Artinya proses mendapatkannya ilmu laduni itu ilmu dari sisi Allah secara cepat, begitu. Tetap prosesnya sama melalui belajar. Kalau tanpa belajar bagaimana? Kalau ilmu bita'allum, ilmu dengan belajar. Kalau belajar dengan guru. Famallam syaikhun fa syaihu syaitan. Siapa yang tidak punya guru, gurunya adalah syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya bisa pahamnya keliru. Keliru dalam memahami. Timbul pemikiran-pemikiran, paham-paham yang sesat. Jadi demikian. Jadi jangan dianggap punya ilmu laduni, belajar sendiri aja. Jangan bedakan dengan ilmu umum atau tidak, kan gitu ya. Belajar sendiri aja, tidak punya guru, beda. Kalau ilmu agama itu nggak sembarangan, khusus harus yang berguru dan bergurunya pun yang bersanad. Kata Syekh Abdullah Ibn Mubarak, al-isnadu minad din, izlaul al-isnadu laqala man sya'a sya'a. Begitu. Sanad-sanad guru bagian daripada agama. Jikalau orang tidak memiliki sanad guru di dalam agama, dia bisa berkata semaunya.
Ya, dalam suatu hal apapun dikemukakan pendapat. Tadi kan dikemukakan pendapat. Ya, dari kemukakan dari siapa riwayatnya? Dari Ibnu Abbas, dari Jalan Ad-Doha, dari Abdullah bin Abbas. Dikemukakan pendapat ulama. Itu yang ciri-ciri sanad ilmunya yang berguru, yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang punya guru itu biasanya cirinya menurut pendapat saya, menurut saya kan gitu. Jadi nggak dikemukakan menurut pendapat ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabiin dan tabiin dan sebagainya. Itu cirinya. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ini saya lagi kurang sehat juga, doain ya. Sudah 3 hari. Sakit radang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin ya. Amin. Pakai kopi hilang kayak Kiai. Kopi. Yang benar nih Ustaz Irfan. Iya. Kirimin kopinya Ustaz. Iya. Penjawab. Kopinya kopi apa ini? Kau pilih aku jadi pendampingmu. Kau pilih aku jadi pendampingmu. Kiai bisa juga. Bisa juga. Kiai bisa Iya, juga iya. nih mantun. Iya. Kalau itu Ustaz Taufik Rahman, Ustaz Pantun. Kalena Ustaz Fatur Rahman. Ustaz Pantun. Irfan kopinya apa, Pi? Tersedia Kopi kopinya. nang aku dengan basmalah. Hei, Ya. kalau Gimana? kalau Ustaz Andrian, ngopi ya. kalau ngopi ditutupin Kiai ntar cecak. Nah. Kalau ngopi ada doanya. Nah, apa itu? Nah, doa minum kopi. Ini jadi ke kopi nih. Nah, Ustaz Irfan nih. Selingan Kiai biar nggak ngantuk ya. Afwan. Di zaman Rasulullah sebenarnya belum ada kopi, kan gitu ya. Zaman Rasulullah SAW belum ada kopi. Kopi itu muncul di zaman-zaman tabi'in, udah jauh ke sininya. Bahkan setelah itu, setelah zamannya tabi'in, ulama-ulama salaf ya. Gitu. Dalam kitab Al-Lataiful Uluhiyah datang seorang ulama, Syekh ya, dari Maroko. Beliau itu penikmat kopi. Ya. Beliau berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bisa berjumpanya melalui mimpi, bisa berjumpa langsung begini, kan begitu. Ya Rasulullah, ini ashribul qahwa, sungguhnya aku itu minum kopi. Apa yang aku mesti baca ketika aku minum kopi? Tanyanya. Maka Rasulullah mengajarkan, bacalah Allahumma ja'alha nuran li basari wa afiyatan li badani wa shifaan li qalbi wa dawaan li kulli qalbin ya qawiyyu ya matin bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu minum kopi sambil dipegang gelasnya, diawali dengan baca Allahumma ja'alha nuran li basari. Ya Allah, jadikanlah kopi gahwa, haknya kembali kepada gahwa. Nuran li basari, menjadi cahaya bagi penglihatanku. Begitu. Bisa melek, makanya waktu ngopi nggak bisa tidur kan gitu. Melek terus. Lagi ngopi nggak bisa tidur. Tumpah, Lagi Kiai, ngopi, tumpah. tumpah dong kalau sambil tidur gitu. Nuran li basari. Jadikanlah kopi itu cahaya untuk penglihatanku. Wa afiyatan li badani, dan kesehatan untuk badanku. Wa shifaan li qalbi, dan obat untuk hatiku. Wa dawaan li kulli qalbin, dan obat bagi seluruh penyakit. Ya qawiyyu ya matin, wahai yang maha kuat, wahai yang maha perkasa, maha gagah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baru diminum kopinya. Begitu. Kan Kiai kurang sehat, berarti obatnya kopi tuh, ya kan? Iya ya. Kurang ngopi ya. Iya. Apalagi begini nih Kiai. Kirimin dong. Iya. Apaan tuh? Oh iya. Itu masih benar tuh isinya biskuit ya. Bab kalau udah lebaran sebulan itu biskuit kongguan penipuan itu. Berubah jadi rengginang. Berubah jadi rengginang itu. Iya, kalau masih awal-awal lebaran, oh iya benar, biskuit isinya kan begitu. Kan begitu udah sawal udah lewat sebulan, itu biskuit bisa jadi akar kelapa. Udah berubah itu, harus dibuka akar kelapa. Ya enggak? Itu bisa jadi penipuan. Berkah ya. Ya. Amin. Mudah-mudahan kita jadikan minal aidin wal faizin. Taqabbal qabla karim. Siyamana wa siyamakum wa qiyamakum. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbal ya karim. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi apa isi makalah sudah bisa dipahami. Cuma itu saja keterangannya, ayat-ayatnya dan terjemahnya dicantumkan. Siap Kiai. Menguat dalil pun dalam membuat makalah-makalah mata kuliah yang lain pun demikian. Jika ada dalil ayat Qur'annya, hadisnya dicantumkan ya. Ayatnya dan hadisnya. Kiai, izin Ya. Kiai. Ya, saya juga izin nih. 15 menit lagi saya mau berobat nih ya, doain ya. Iya. Apa? Soalnya ini masih ini. Jadi mohon maaf kuliahnya nggak sampai sore ya. Siap, Kiai. Karena kondisi lagi kurang fit, mau berobat. Ya. Kiai, Ya. izin mau minta Apa tuh? pendapat sama antum. Gimana Itu Ustaz Irfan? Manfaatnya Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Iya. Ada kemungkinan Kiai untuk menyesuaikan peristiwa yang terjadi pada masa tersebut ataupun peristiwa yang akan datang, gitu, Kiai. Atau hikmah terakhir mungkin nih lebih tepatnya dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, untuk lil alamin, semesta alam, Kiai. Hikmahnya Al-Quran diturunkan tuh bisa gak hikmahnya seperti itu, Kiai? Masya Allah. Ini paham sendiri apa gimana ini? Boleh dapat dari mana nih? Dapat. Aneh. Bisa seperti itu gak, Kiai? Iya. Nggak boleh pakai ro'yu, nggak boleh. Iya. Kalau mengemukakan pendapat demikian, bahwasanya hikmah diturunkan Al-Quran, bukan manfaat ya, hikmah. Nah, artinya hikmah itu kan suatu hal yang bisa mendatangkan manfaat, itu namanya hikmah gitu. Yang bisa diambil iktibar, bisa diambil pelajaran bagi kehidupan kita. Itu namanya hikmah. Ya, hikmah diturunkan Al-Quran itu apa tadi? Karena belum ngopi nih saya nih. Untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi pendapat dimukakan oleh Ustaz Irfan. Kalau aneh begini, ada dua pendapat pribadi aneh, Kiai. Pertama, Al-Quran itu diturunkan hikmahnya secara beransur-ansur adalah untuk menyesuaikan zaman pada zaman nih atau pada zaman-zaman yang akan datang gitu. Yang kedua, Al-Quran itu hikmahnya adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Artinya dengan Al-Quran Allah memberikan rahmat, dan rahmatnya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang beriman, tetapi seluruh alam semuanya, baik itu yang zohir ataupun yang goib gitu, Kiai. Mungkin kayak gitu. Itu bagaimana, Kiai, kira-kira? Kalau itu
hikmah turunnya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran menjadi obat penawar, shifa, buat penawar hati, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kalau dia nggak beriman, nggak mengimani Al-Quran, tidak akan menjadi rahmat. Tidak akan menyejukkan hatinya, tidak akan menyembuhkan, menjadi obat bagi hatinya kalau dia tidak beriman. Jadi syifa wa rahmah, syifa juga buat mukminin, rahmat buat mukminin, obat buat orang beriman, dan juga rahmat buat orang yang beriman. Jadi khusus untuk orang yang beriman. Itu hikmah turunnya Al-Quran. Dan dikatakan tadi bahwa hikmah turunnya Al-Quran menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kaitannya dengan hikmah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu. Siapa itu? Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu visi misi kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khususan keistimewaan daripada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat bagi seluruh alam. Demikian Ustaz Irfan. Ya. Tapi apakah benar Kiai kalau nggak benar itu nggak benar. Nggak, tapi gini, apakah benar Kiai kalau Rasulullah itu ada yang bilang Al-Quran yang berjalan? Waduh. Al-Quran yang berjalan pada zamannya. Jadi ketika ditanya kepada Sayyidah Siti Ahlanurha tentang akhlaknya Rasulullah, kan itu riwayat Asbabul Wurud. Kalau dalam ulumul hadis namanya Asbabul Wurud. Kalau dalam ulumul Quran tentang ayat Quran namanya Asbabun Nuzul. Kalau dalam hadis Asbabul Wurud. Su'ila Aisyah an hulukin Nabi SAW. Ditanya Aisyah tentang akhlaknya Nabi. Kaifa hulukuhu, bagaimana akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi hulukuhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maka disebutkan wa innaka la'ala hulukin azim dalam Al-Quran. Dan sungguhnya engkau betul-betul memiliki akhlak yang agung. Kenapa bukan dikatakan akhlak yang mulia? Hulukin azim. Kalimat azim, agung. Akhlak yang agung, akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Implementasi, aplikasi, cerminan, pengamalan Al-Quran itu ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikiaskannya Rasulullah itu, pribadi Rasulullah itu merupakan Al-Quran yang berjalan. Artinya Al-Quran yang berjalan itu segala al-ihwal daripada perilaku, perkataan, perbuatan, semua sikap al-ihwal Nabi itu mencerminkan ajaran Al-Quran. Sehingga dikiaskan Al-Quran yang berjalan. Itu pemahaman interpretasi daripada hadis tadi yang menanyakan tentang akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Akhlaknya Nabi, akhlaknya adalah Al-Quran. Khuluqin azim, akhlak yang agung.
Hanya Nabi kita Nabi SAW yang memiliki akhlak yang agung. Hanya Nabi SAW yang memiliki akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau selain Nabi, akhlaknya mulia, karimah, mahmudah. Ada mahmudah sini? Nggak ada, Kiai. Nah, hikmahnya ada hikmahnya? Adanya mahmudah, Ustadz. Kalau hikmahnya ada di bawah suaminya di Karamangun. Coba lagunya gimana? Hikmahnya di bawah Karamangun sama suaminya. Hikmah. Kalau ditanya di mana hikmahnya? Oh, hikmahnya ada di sana di Romangun di bawah suaminya gitu. Jadi demikian. Jadi kalau Nabi akhlaknya azim. Kalau selain Nabi kita Nabi Sallam, akhlaknya karimah, mahmudah, kan begitu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Gitu. Itu visi misi kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ayat Quran ada yang memiliki sebab-sebab turunnya yang disebut asbabun nuzul. Kalau dalam hadis ada yang menjelaskan latar belakang turunnya hadis namanya asbabul wurud. Kalau tentang suatu peristiwa, 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, itu namanya asbabul wuku' namanya. Asbabul wuku'. Sebab-sebab latar belakang terjadi peristiwa. Mengapa bisa lahir Pancasila itu 1 Juni? Oh begini. Walaupun ada yang mengatakan, ternyata yang sila yang 5 sila itu ada di pembukaan 45, 18 Agustus gitu. Ya, beda-beda inilah kan gitu. Kan itu namanya asbabul wuku'. 5 Oktober 1 Oktober kesaktian Pancasila. Pancasilanya sudah teruji. Itu namanya asbabul wuku'. Ya itu namanya jangan kita salah penempatan. Quran itu asbabun nuzul, hadis asbabul wurud. Selain Quran dan hadis kalau ada peristiwa penting namanya asbabul wuku'. Ya, asbabul wuku'. Sebab-sebab latar belakang terjadinya peristiwa. Jadi, ada al-ikhwal lain, ini saya pakai gini, tutupin ini yang keluar. Tutupin apa namanya? Pak Ustadz mau nanya boleh nggak Pak Ustadz? Satu lagi ya, mewakili akhwat. Rumah saya. Kirain mau nanya tentang rumah saya di Kemayoran. Ya. Yang di belakang foto Hawaii bukan Ustaz? Iya betul. Bukan. Kau pernah? Kau tahu? Kapan-kapan? Ririn tahu? Iya tahu Pak Ustaz. Saya kan rumahnya di itu Masjid Istiqomah. Istiqomah Komplek Listrik. Kali Baru. Nur Islam bil Istiqomah. Iya. Iya. Setiap Senin malam Selasa saya mengajar di sana. Iya. Ustaz di situ ya. Iya. Tuanya Habib Ahmad Al-Attas. Iya, itu Pak RT saya, Ustaz. Oh iya. Ustaz, ini kapan-kapan grup Sayyidina Ali mau silaturahmi ke rumah Ustaz, diperbolehkan atau enggak? Boleh. Namanya silaturahim, minta fadol. Itu selalu terbuka. Orang yang datang, tamu yang datang membawa berkah. Yeah. Membawa berkah. Tamu datang mau berkah. Pulang membawa berkat. Berkat. Tentengan. Ke rumah Kiai bawa berkat. Kopi. Ame uli Ustadz ya. Tenang. Insya Allah ada. Oke, saya minta maaf ya. Kuliahnya tidak sampai sore. Karena kondisi lagi kurang fit. Intinya makalahnya sudah mewakili daripada pembahasan turunnya Al-Quran dan hikmah turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita. Sehat afiah. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani,
juga sekaligus sehat kantongi. Amin. Amin. Berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin. Ilman nafi'an wa ilman kasifan wa ilman ladunian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amika bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq al-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم علينا بمعرفة العلم واغفر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألقى منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya izin, ada Maulida izin ya, izin Lip. Buatnya Kiai. Iya. Ini bagus. Ya, awalan mau ada perlu nih Setirpan. Weh, mau sibuk amat. Ditungguin masalah korban. Korban perasaan. Ya, awalan ya semuanya ya. Assalamualaikum. Salam. Ustaz Fahim mau ngomong kanmut. Awalan. Mau apa? Mau narik? Mau mandi dulu. Kira mau narik. Kan udah dikira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi